Tahun 2020 adalah tahun yang mempunyai sejarah dan catatan sejarah yang cukup kelam untuk kita warga Rorotan khususnya dan umumnya untuk warga Indonesia. Yang terbayang dari tahun 2020 hanya dua hal, banjir dan corona atau COVID-19. Untuk itu kami Rumah Robusta mengundang pemangku wilayah dan orang yang paling tahu keadaan wilayah Rorotan pada saat ini untuk berbicara dan berdiskusi secara langsung, ngobrol santai, dan kita kupas habis masalah demi masalah dan mudah-mudahan kita temukan juga solusinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan podcast Rumah Robusta. Hai, buat kalian yang bingung mau belanja online di mana, aku punya rekomendasi yang paling bagus nih, toko online yang teramanah, yaitu nama toko onlinenya AJS Collection, dan juga ada di Shopee loh. Apa tuh Shopee apa? Namanya Wiwi Alkatir, R-nya double R ya. Dan ada juga baju-baju khusus anak laki-laki atau anak perempuan, dan bajunya nyaman banget untuk dipakai dan aman untuk di kulit bayi atau di kulit anak. Dan itu ada di Shopee. Terus nama Shopee-nya adalah AJS Kids, AJS KIDS. Jangan lupa. Ya. Dan jika ingin informasi lebih lanjut, ada di tertera di bawah ini. terima kasih. Happy shopping. Shopping. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah buat warga Robusta, hari ini kita kehadiran dua orang yang sangat terkenal mungkin di wilayah Rorotan. Kita selamat datang buat Pak Lurah kita, Bapak Idam Mugabe. Terima kasih sudah bersedia hadir di Rumah Robusta. Selamat datang juga Ibu dokter ya berarti. Dokter Sri Setiastuti atau dipanggil Dokter Tias ya. Ini Kepala Puskesmas Rorotan. Jadi memang kita mengundang orang-orang yang benar-benar tepat nih pada hari ini. Ya mudah-mudahan apa yang tadi kita bilang, mudah-mudahan apa yang kita bahas juga, mudah-mudahan kita menemui sebuah titik temu atau sebuah usulan, sebuah gagasan atau sebuah perbaikan mungkin Pak Lurah. Sebelumnya terima kasih Pak Lurah, Dokter Tia sudah mengganggu waktunya dan sudah menyempatkan hadir di Rumah Robusta, di podcast Rumah Robusta yang sangat sederhana ini. Bapak Lurah sehat? Alhamdulillah sehat. Dokter Tia sehat? Mudah-mudahan di tengah wabah pandemi ini kita tidak tertular dan tidak menularkan. Amin. Langsung aja Pak Lurah, Dokter Tias, kita akan masuk ke podcast Rumah Robusta. Di sini kita akan bahas tentang banjir nih Pak Lurah. Mungkin saya akan ngobrol dengan Pak Lurah dulu, Dokter Tias, karena awal tahun 2020 memang kita sangat menurut saya sangat terpukul, termasuk mungkin saya yang notabene pribumi asli sini, karena bertahun-tahun saya mungkin hidup sudah 30 tahun lebih tapi tidak pernah merasakan kebanjiran Pak Lurah. Tapi di tahun 2020 ini memang sudah menjadi bencana nasional ya, terutama untuk DKI Jakarta. Begitu juga dengan Rorotan. 2020 kita gusar, Januari, Februari, kita ingat tahun baru kita dihujani dengan hujan satu malam non-stop Pak Lurah kan. Jadi kalau Pak Lurah ingat, Februari juga kita sudah mulai mungkin sudah aman, tapi Februari kita dihajar lagi. Iya, jadi awal tahun 2020 itu Januari, Februari itu yang kebayang. Ya memang tadi yang kebayang banjir dan banjir. Nah, saya mau tanya nih Pak Lurah. Kalau dikatakan tahun 2020 itu dalam masalah banjir itu, menurut Bapak nih Pak, ada masalah apa sih Pak sehingga terjadi seperti itu? Banjir yang menurut kita tidak biasa mungkin ya, menurut kita semua. Menurut Pak Lurah, apa penyebab terbesarnya dari masalah kemarin itu? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih ya Siap. atas undangannya di podcast Robusta hari ini. Merupakan suatu kehormatan buat saya. Alhamdulillah Bisa ikut dalam podcast ini, dan saya sangat bangga dengan Robusta karena bisa menyentuh langsung kepada seluruh warga Rorotan khususnya. siap. Terkait dengan banjir, seperti apa yang telah disampaikan oleh Bung Budi tadi, bahwa di awal tahun 2020 memang
kita kelurahan Rorotan itu mendapatkan musibah banjir. Kalau ditanya apa sih Pak Lurah penyebabnya, apa yang terjadi, sebetulnya kompleks. Karena ketika kita berbicara banjir ini, kita berbicara sistem aliran air. Sistem aliran air. Kita tidak bisa bicara sepotong-sepotong hanya di Rorotan saja. Ya. Tapi ini menyangkut wilayah sekitar kita. Contohnya misalkan dari sisi wilayah Jakarta Timur berpengaruh juga, kemudian di Rorotannya sendiri berpengaruh, kemudian di sisi Marundanya juga itu berpengaruh. Jadi makanya kita tarik sistem itu dari keseluruhan. Nah, pada saat awal tahun 2020 di malam 1 Januari, ya 1 Januari tahun baru, kita tahun baruan, pada saat itu belum COVID juga, kita monitoring wilayah, menjaga keamanan dan sebagainya dalam kondisi hujan. Posisi waduk pada saat itu kita sudah penuh. Waduk di Jakarta Garden City. Oh, JGC. Posisinya sudah penuh. Sudah penuh. Artinya sebelum hujan lebat pun itu posisinya sudah penuh. Oh, itu salah satu menjadi penyebab. Kemudian kondisi saluran di Rorotannya sendiri juga karena begini, Rorotan ini berbeda dengan wilayah lain. Masih banyak lahan-lahan kosong yang sulit terjamah oleh kita petugas. Kemudian perlu koordinasi ekstra pada pemilik lahan, PT, perorangan dan sebagainya. Iya. Jadi kondisinya banyak eceng gondok, ya, terus kemudian ada penyempitan dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab. Kemudian di utaranya, di Kelurahan Marundanya sendiri sedang ada proyek di sana. Di sana di Marundanya pada waktu itu. Ada proyek pekerjaan nasional yang berdampak juga terhadap penyumbatan saluran. Kalau boleh tahu proyek apa tuh Bang? Pada waktu itu? Proyek jalan tol. Oh, jalan tol. Proyek jalan tol ini menjadi salah satu penyebabnya juga. Kemudian lebih ke utaranya lagi air laut pasang. Oh iya. Jadi memang ini melengkapi musibah yang sedang kita jalani pada saat itu. Kemudian ditambah curah hujan juga tinggi. Pada saat itu memang tinggi sekali, karena dari mulai jam 3 sore itu kita ada acara di Danau Sunter, udah hujan lebat, tenda terbang dan sebagainya. Kemudian sepanjang malam itu hujan terus. Kalau dibilang kita tanpa persiapan, kalau misalkan itu terjadi karena kita tanpa persiapan, gimana tanggapan Pak Lurah? Iya, jadi kalau dibilang tanpa persiapan itu tidak mungkin. Karena kita dari pemerintah itu sudah melakukan dari awal tahun 2019 kita terus dibilang. Kemudian kita ada beberapa permasalahan juga yang memang tidak putus sampai di awal tahun 2020. Makanya saya bilang tadi posisi waduk itu tahun 2020 awal itu sudah penuh. Iya. Jadi itu memang permasalahan yang belum selesai. Berarti harusnya gini, berarti Pak Lurah, maaf sepotong. Jadi harusnya di saat musim kering itu waduk itu keadaannya kosong. Ya. Sehingga pada saat hujan itu debit air ada, dia bisa menampung gitu. Ya. Jadi karena mungkin waduknya sudah terisi, ketika ditambah lagi akan meluap kemana-mana, mungkin seperti itu ya Pak Lurah. Iya betul. Makanya mungkin ini terlalu terlalu lebar kalau kita bicarakan mengenai waduk ya, karena banyak faktornya yang menyebabkan waduk itu penuh. Benar, waktunya sebetulnya. Iya, sehingga yang saya tangkap dari kawan-kawan adalah ya sama seperti itu. Jadi seumur umurnya, bahkan yang umurnya sudah lansia saja 70 tahun saya tinggal di sini nggak pernah banjir gitu. Jadi mereka yang kita nilai sih, jadi mencari siapa yang disalahkan gitu. Makanya sempat gaduh juga kemarin itu kan, Januari Februari. Jadi selalu ditanya siapa nih yang salah. Harusnya mungkin dari kita juga sendiri ya Pak, kebiasaan membuang sampah gitu. Karena saya lihat termasuk pihak wilayah itu sudah melakukan apa disebutnya Pak memfungsikan kembali saluran-saluran air ya. Iya. Karena pada saat itu saya lihat ada pembenaran kanal-kanal air, turap segala macam dari SDA sudah sangat bagus ya. Berarti menurut Pak Lurah masalahnya memang kompleks. Iya, kompleks, makanya ketika kita saling menyalahkan sebenarnya tidak bisa juga sebenarnya. Masyarakat juga berperan di situ. Benar. Kita temukan banyak sampah di saluran air. Kita ngangkut setiap hari itu banyak sampahnya di situ. Jadi di sini masyarakat juga berperan. Iya, padahal kalau dinilai dari sumber resapan kan yang tadi Pak Lurah bilang banyak masih lahan-lahan yang memang
menjadi sumber serapan, tapi karena keadaannya seperti itu ya, karena keadaannya banyak mungkin banyak rawa, karena di kita kan banyak rawa. Terus Pak Lurah, dari wilayah Rorotan sendiri, titik sumbat yang paling besar di mana Pak Lurah? Atau misalnya titik genang yang paling besar di mana untuk wilayah Rorotan sendiri? Iya, jadi seperti kita tahu ya, beberapa titik banjir, saya ceritakan dulu. Jadi di Kelurahan Rorotan itu tahun 2020 ada 16 titik banjir. 16 titik banjir, sekelurahan Rorotan? Kelurahan Rorotan ada 16 titik banjir, kemudian ada juga 16 titik pengungsian. Oh, Ini memang kita upaya keras dari kelurahan, baik ngurusin banjirnya, ngurusin pengungsinya. Kita koordinasi dengan dinas sosial dan sebagainya. Nah, dari situ kita belajar banyak. Titik-titik banjir itu saya buatkan peta seperti ini. Oh, ada petanya. Kita bikin peta. Itu titik banjir, Ya, ini titik banjir dan saya bikin juga peta salurannya. Oh, Nah, kalau kita bicara banjir, kita tidak bersihkan di lokasi banjirnya. benar. Kita bersihkan di sisi utaranya. Jadi agar pembuangannya lebih cepat gitu ya. Lebih cepat. Ini kita sudah inspeksi semua. Berarti yang biru itu titik buang saluran air. Ini saluran air. Oh, Ini kita bikin peta sendiri ya dari kelurahan. Kita nggak punya media lain, kita bikin sendiri untuk mempermudah kita. Saya berkomunikasi dengan para petugas juga enak dengan peta ini. Gitu. Nah, ini kondisi saat ini tanggal 29 Januari. Oh, ini terkini, Nah, kondisi terkini. ya, ini sudah banyak birunya. Iya. Kita bicara bulan Agustus lalu tahun 2020 ini masih dominasi merah. Oh, Masih dominasi merah. Jadi saya tandain untuk yang bermasalah itu merah. Nah, permasalahannya di kita banyak lahan itu yang dimiliki oleh perorangan dan PT yang tidak bisa kita akses. oh, perizinannya karena memang masih ini. perizinannya. Nah, kemudian dari situ kita belajar banyak. Itu semua kita bersihkan dengan koordinasi ya. Bahkan kita sempat ditegur juga, diminta bertanggung jawab atas patok yang kena pada saat pembersihan. Itu menurut kita bagian daripada resiko. Tapi kalau melihat hasil sekarang ya, hujan sedikit aja, alhamdulillah kita nggak was-was gitu ya. Nah, dari 16 titik banjir yang tadi tersisa 3 sekarang yang menjadi prioritas kita. Sekarang tugasnya 3 yang belum terselesaikan. Yang pertama di Kampung Sepatan. Kampung Sepatan yang langganan banjir itu, Ya, bedeng itu. RT 3 RW 5. Nah, posisinya di dekat Jalan Cakung Cilincing 1, karena dia tergantung sekali dengan cakung drain. Kalau air lagi pasang, air bisa berbalik justru. Oh, Nah, kemudian dia juga menjadi saluran buang dari Semper Barat, Sukapura, Papagending. Oh, jadi memang bertumpunya di situ. Nah, ini kita lagi cari rumusan dengan Pak Camat untuk menyelesaikan itu. Kemudian titik yang kedua di RW 12. RW 12 kita sini. RW 12 Gang 2. Ah, Kalau tahu Gang 2 RW 12. iya, Gang 2. Itu hujan sedikit aja tergenang. Tapi alhamdulillah kemarin tanggal 9 Januari ya, atas masukan dari Pak RW, Pak LM, kita bikin sodetan di dalam. Oh, Untuk tembus langsung ke kali. untuk bikin jalan pintas. Ya, ke saluran yang alhamdulillah sekarang hujan sedikit aja nggak naik. Kita kontrol setiap hari, alhamdulillah beres. Nah, tinggal satu lagi yang ketiga itu di RT 12 RW 6. RW 6. dan RT 5 RW 6. Oh, Itu di depan Masjid Tanggal Pisang. itu suka dikeluhkan warga Robusta tuh kalau orang. Betul. Jadi ini teman-teman Robusta perlu tahu di titik itu jalan rendah pertama. Iya, memang Jalanannya memang rendah. Untuk solusi jangka panjangnya jalannya ditinggikan. Kemudian yang kedua, saluran itu awalnya nggak punya ujung. Yang di sana tuh di RW 12. Iya. Yang selokan yang dekat itu kan dekat sawah itu. Iya, betul dekat sawah. Jadi kalau kita telusurin terus Itu nggak ada ujung. itu nggak ada ujungnya. Awalnya. Ujungnya di RT 1 kan ya, kalau paling terakhir tuh. Jadi ke sawah aja. Oh, ke sawah aja. Oh, Itu dampaknya juga kepada para petani. Akhirnya para petani dengan air ngalir ke situ terus nggak pernah kering. Akhirnya lahan yang ada nggak bisa ditanami oleh sawah. ditambah lagi limbah rumah tangga mungkin. Iya. Deterjen, sabun kan menjadi kurang subur kan. Alhamdulillah kita dari bulan Agustus itu bikin saluran sepanjang 1,3 kilo. Di RT 12 tuh. Telur. Iya, dari RT 12 dari Kapling Pratama sampai ke Armain. Oh, sekarang sudah Sudah tembus. Oh, Bahkan ada tembok
punya lahan milik orang itu kita tembus. Kita tembus terus sampai ke sana. Nah, itu salah satu upaya. Kemudian air itu sebenarnya bisa dikendalikan. Ya, saya pernah dengar. Kita tutup pintu air yang di Tambang Emas. Pintu air yang di sana. Kita tutup, kita yang pegang kuncinya. Ketika air tinggi itu kita tutup. Kemudian saya nggak berhenti di situ. Ternyata air masih tinggi juga. Saya lari ke ujung Menteng, ada kali Gempol. Ya, kali Gempol. Ada kali Gempol. Di situ ada pintu air. Nah, sebetulnya air itu sudah bisa dikurangi dari situ masuk ke BKT. Masuk ke BKT, kemudian yang lewat kolom BKT itu hanya air yang aman seharusnya begitu. Selama ini di situ ketika ketinggian 140 dia baru tutup baru buka air, pintu airnya. Ketika kita ke sana koordinasi ini juga lancar. Sekarang posisi air 120 aja udah mulai buka pintu. Udah mulai buka pintu. Jadi untuk di Tanmiro, bukan Tanmiro di sana itu selama ini harus kita kendalikan. Selama jalan itu belum ditinggikan, ya kita kendalikan terus. Artinya sudah ada upaya ke arah situ, bahkan tadi mewujudkan juga sudah 1, berapa kilometer kan. Iya. Artinya sudah dikit lagi tembus sudah di sana. Iya. Itu rencananya akan terhubung kemana Pak Lurah? Itu tembus ke Armain, Marunda. Kemudian di Marunda sendiri ini program Pak Camat untuk dibikinkan borong-borong yang besar. Iya. Karena saat ini hanya 2 dan itu pun kecil di situ. Nah itu juga permasalahan. Jadi kenapa air nggak bisa turun? Nah, itu lagi program dengan dinas SDM. Nah itu juga Pak Lurah yang menjadi pertanyaan kita. Kadang-kadang ada tanggapan dari warga Robusta dan warga masyarakat kita seperti ini. BKT itu nggak ada gunanya buat kita. BKT itu gunanya buat orang Cipinang. Jadi orang Duren Sawit dia buang air langsung ke sana. Tapi buat kita, boro-boro kita buang ke sana, kita buka kalau kita kan seperti itu. Ada tanggapan seperti itu. Karena ini kalau kita lihat debit air, tinggi air BKT kalau debitnya lagi tinggi itu saya khawatir malah kejadian di situ Gintung malah. Karena atasnya kan malah dibuat jalan, dibuat akses jalan, bahkan kadang-kadang mohon maaf kadang-kadang proyek pemerintah pun kendaraan berat pun melintasi itu. Kita menjadi khawatir karena kalau kita lewat itu semakin mengalami penurunan tuh jalan-jalan di situ. Nah artinya terkait dengan tanggapan tadi BKT itu gunanya buat sana, di sini juga enggak. Sebenarnya kan kalau saya lihat secara pribadi itu kan kita mengadakan di Kali Gendong itu kan yang pinggir-pinggir itu. Nah bagaimana menurut tanggapan Pak Lurah tentang pernyataan tadi? Jadi enggak sebenarnya kurang pendapat ya kalau BKT itu tidak bermanfaat bagi warga Rorotan. Karena ini salah satu solusi kenapa kita nggak bantu sekarang aja itu air yang dari Jakarta Timur yang harusnya melewati Kelurahan Rorotan itu dibelokkan ke BKT. Dibelokkan ke BKT. Jadi artinya yang masuk ke Rorotan ini air hujan murni. Air hujan murni. Jadi tambah sedikit lah ya. Iya mungkin kita bilang nggak ada sama sekali. Jadi sebagian besar itu dibelokkan ke BKT dan itu mengalir setiap hari. Gitu. Jadi makanya saya bilang waduk itu nggak akan penuh karena secara rutin aja air sudah mengalir ke BKT. Sekarang berarti waduk itu sudah berfungsi normal. Sudah connect antara waduk dengan BKT. Dengan pompa atau dengan sendirinya Pak? Gravitasi. Oh gravitasi. Gravitasi. Dari situ sangat berpengaruh Rorotan itu nggak banjir dari situ. Jadi makanya saya ngerjain kita berkoordinasi dengan pihak Jakarta Timur. Ini waduk connect sama BKT, kemudian di Rorotan kita bersihin, di Marundanya juga bersihin juga. Ya biar lancar. Insyaallah kita nggak banjir. Berarti menepis tadi anggapan tadi beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa yang tadi saya bilang BKT itu nggak digunanya, ternyata tidak seperti itu Pak Lurah. Artinya kalau BKT itu nggak ada, bukan cuma air yang datang, tapi air yang lewat pun akan semakin banyak, mungkin seperti itu Pak Lurah. Alhamdulillah menjadi terjawab juga salah satu kegaduhan dan ini menjadi ganjalan di hati warga Robusta. Terus Pak Lurah nih terakhir, apa langkah perbaikan yang dilakukan secara intensif yang sudah dilakukan? Kalau tadi kan Pak Lurah sudah jabarkan juga yang di RT 12, yang di Kampung Selatan segala macam. Tapi kalau saya lihat nih, saya juga terima kasih juga nih punya Pak Lurah seperti Pak Ida Mugabe. Jadi karena saya juga suka menyaksikan juga kadang-kadang warga Robusta kirim gambarnya Pak Ida lagi terjun ke rawa-rawa segala macam, mungkin mengecek. Sampai seingat saya pernah koordinasi kita juga pinjam drone tuh. Saya pernah tanya itu buat apa drone? Ternyata buat mengetahui sumbatan adanya di mana, karena ada di tengah-tengah rawa segala macam kan. Saya salut juga tuh.
Tapi kita kan belum tahu apa langkah perbaikan yang Pak Lurah dan tim sudah lakukan sejauh ini gitu Pak Lurah. Selain itu tadi yang tadi disebut. Ya, jadi ini saya jelaskan secara teknis ya. Siap. Secara teknis, jadi di Kelurahan Rorotan ini kita punya saluran utama. Saluran utama yang melintasi Kelurahan Rorotan itu dari Jalan Bapek TNI, kemudian masuk ke Green Garden, sampai ke Nusa Kirana. Nah itu saluran utama. Itu saluran utama. Ada 7 RW mengandalkan saluran itu. Kalau saluran itu bermasalah, 7 RW terendam. Siap. Nah ini yang kita kerjakan dari mulai bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang. Kemudian yang paling berpengaruh untuk mengurangi tinggi muka air di saluran itu di sini. Posisinya di dalam lahan Nusa Kirana. Oh, ada di dalam Nusa Kirana Ya, aja. bayangin itu bukan kewajiban kita sebetulnya. Iya, makanya kan. Bukan Pemprov, tapi saya coba masuk ke sana gitu ya. Kalau kita berpikiran normal, bukan tugas saya itu kan. terbentuk aturan, bukan tugas saya, ini mungkin nggak selesai banjir. Kita bikin saluran baru atau membuka saluran lama lah. Membuka saluran lama yang selama ini ditutupi oleh gondok, sedimentasi, terus saluran lubangnya sudah nggak berfungsi. Ini kita fungsikan lagi. Setelah ini dibongkar, itu sampai danau di Bapek itu turun sampai kelihatan dasarnya. Jadi ternyata kuncinya di sini. Kuncinya di sini. Artinya sudah ditemukan Sudah. dan sudah diperbaiki. Sudah diperbaiki, alhamdulillah sangat berpengaruh. Makanya kalau kita lihat dalam kondisi normal tidak hujan, itu muka air di Bapek itu sangat rendah. Nah, kalau udah rendah berarti kalau hujan siap nampung. Siap. Itu salah satunya ini aja. Iya, pantas Pak Lurah sampai saya lihat ke sawah-sawah. Terus dia bikin. Karena kan kita harus tahu ya, tahu ya belok sampai segini masuk lumpur nggak masalah. Dan kebetulan makanya saya ingat tuh pakai kaos robusta pada waktu itu. Saya ada hubungan juga kata saya. Waduh, Pak Lurah sidap pakai kaos robusta warna merah nih kata saya. Iya, alhamdulillah. Siap Pak Lurah. Kayaknya asik ngobrol kita nih Pak Lurah. Sementara diminum dulu Pak Lurah. Sambil nih kita ada perkenalkan ya, ada produk. Wah, sebenarnya ini produk UMKM kita juga. Artinya produk dari warga Robusta. Mereka punya bisnis, punya usaha. Mungkin Dokter Tias nih. Ya. Yang ini jadi ada produk skincare. Ini tipe skincare dari Dins Beauty Jakarta nih. Spark Your Beauty. Bahasa Inggris saya kurang. Ini ada warga kita Mbak Nur Aini Fazilah nih, dari Jalan Marunda 1 nomor 13 Sarangbango Utara. Nanti nomornya kalau mau ingin produk ini kita kasih di kolom deskripsi ya. Jadi Pak Lurah, sebelum kita sambung dulu, kita jeda iklan dulu sampai kita santai, mungkin mau ke kamar kecil mungkin. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus, pantengin terus channel Rumah Robusta. Warung Sempol Anggun banyak menu makanan loh. Bukan hanya sempolan dan cilor aja. Ada makanan berat juga yang harganya murah banget. Ada nasi liwetnya. Ada ayam geprek. Mie ayam hot plate. Seblaknya juga ada loh. Nah, buat kalian yang pengen banget nyobain berbagai menunya dari Mbak Anggun, datang aja langsung ke alamatnya di Jalan Rorotan 9, patokannya di Kim Ore, besarnya itu Masjid Al-Bibin ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Robusta. Ya, masih kembali di podcast Rumah Robusta. Alhamdulillah hari ini kita bincang-bincang banyak nih. Wah, ini ada makanan Pak Lurah di sini nih. Nanti kita akan kenalkan makanan apa ini. Lanjut Pak Lurah, Dokter Tias, ngobrol-ngobrolnya masih sehat atau malah ngantuk? Masih semangat, siap-siap. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua nih Pak Lurah dan Dokter Tias, ini tentang COVID-19 atau kita sebut dengan Corona ya. Saya mungkin ngobrolnya sekarang sama Dokter Tias ya, Pak Lurah. Dokter Tias nih, sebenarnya berapa sih jumlah warga Rorotan nih yang terpapar COVID-19 hingga saat ini? Terus berapa orang Dokter Tias? Karena kan pada waktu itu kita sempat zero ya, sampai dibanggakan sama
gubernur kita juga tuh, kita sangat bangga juga tuh. Jadi orang Rorotan gitu. Dan kalau sekarang dengar sih katanya lagi tinggi nih gitu. Jadi sebenarnya tingginya setinggi apa sih? Berapa orang sebenarnya data yang valid? Silakan data. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang bisa hadir di sini dalam podcast Robusta ya, Rumah Robusta. Ya, kalau berbicara mengenai COVID di wilayah Rorotan, sampai saat ini mulai dari awal pandemi di Rorotan itu kita kasus pertama kali bulan Maret akhir. Bulan Maret 2020. 2020 sampai sejauh ini kira-kira 817. Jumlah semuanya Iya. 817. Ya sudah sangat luar biasa ya. Dari 817 itu ada 674 yang sembuh. Oh, 600 Ya, ya. jadi sekitar 84%. 80%. 22 meninggal dan ada kasus aktif sekitar 117. 117. Iya, dan itu kasus aktif itu ada yang dirawat di rumah sakit, ada juga yang isolasi mandiri di rumah. Untuk saat ini berarti 117 yang sekarang berstatus positif. Tapi itu yang dilaporkan. Iya, yang dilaporkan dan ini sepertinya angkanya akan terus meningkat. Ya. Berarti benar-benar mencekam, maksudnya benar-benar. Karena ya kenapa kita tanyakan ini, karena banyak juga masyarakat kita yang ya berbeda juga pandangan. Ada orang yang ya mungkin waspada, ada orang yang sangat takut, ada juga orang-orang yang apa sih ngomong corona mulu segala macam, mungkin bosan segala macam. Nah tadi kita dengar Dokter Tias memaparkan ternyata masih ada 117 orang di sekitar kita, berarti Bu, atau sudah diisolasi? Sudah diisolasi, kita ada di isolasi mandiri terkendali yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu di hotel, di wisma, atau juga di rumah sakit. Berarti sekarang nggak bisa isolasi mandiri di rumah, Ibu? Ya, kalau terkait isolasi mandiri di rumah kita berdasarkan pergub memang arahannya, karena pas waktu itu ada kluster keluarga. Ya. Jadi ditakutkan kluster keluarga ini semakin bertambah, maka pergubnya itu kita ada isolasi mandiri terkendali yang ditunjuk oleh pemerintah. Kita memfasilitasi seperti itu untuk menghindari kluster keluarga. Tapi kesininya karena banyaknya rumah wisma itu sangat overload ya, yang kemarin sempat kami taruh. Jadi memang ada penilaian khusus oleh Satgas Kelurahan Rorotan, dalam hal ini oleh Pak Lurah dengan bekerjasama dengan Puskesmas. Kita ada ya sudah boleh isolasi mandiri di rumah, tapi harus benar-benar protokol kesehatan. Oh, dengan pantauan. Ya, dan ada kriteria khusus, misalnya lansia, yang orang tanpa gejala lansia lebih dari 60 itu tidak bisa mandiri kan. Nah, jadi bisa di rumah diawasin oleh keluarganya. Ya. Atau anak kecil yang belum cukup mandiri, belum cukup usia, kurang dari 15 tahun itu juga tidak bisa. Kecuali ada pendamping, baru bisa. Oh, makanya tadi sempat dengar juga ada yang dirawat di Hotel Ibis ya, kalau nggak salah. Oh, itu salah satu program juga. Ada Hotel Ibis, ada Grand Asia, ya, ada banyak yang ditunjuk oleh pemerintah, kurang lebih 5 kalau nggak salah ya. Termasuk Tower 8. Oh, Tower 8. Tower 8. Ya. Siap. Terus berarti sekarang ada di zona apa Bu kita nih, Rorotan ini? Iya, kalau secara garis besarnya Cilincing sih angka insiden rate-nya itu kecil. Kita menduduki nomor 2 yang paling bawah. Ya mungkin kalau bisa ini sih kuning ya. Kuning gitu. Tapi kita untuk wilayah Rorotan sendiri kemarin memang kita berada di nomor 3 ke bawah. Nomor 3 dari bawah. Nomor 3 paling bawah. Ya, dari berapa kelurahan sih? Kita ada 7 ya. 7 kelurahan Kecamatan Cilincing. Jadi dari Kalibaru, Marunda, terus Rorotan. Nah ini bisa berganti-ganti sih. Biasanya kita di level nomor 2. Oh biasanya. Berarti Rorotan sendiri ada tadi 3 paling bawah. Kalau Cilincingnya? Iya. Nah kalau Cilincingnya nomor 2, fungsi rate-nya nomor 2 yang terbawah. Se-Jakarta Utara berarti? Se-DKI. Oh iya, se-DKI. Oh sudah di Jakarta. Oh iya, kecamatannya. Iya memang sudah sangat ini juga ya. Ya artinya kadang-kadang saya menyayangkan juga banyak orang-orang yang anggap COVID udah nggak ada, gitu kan. Bahasanya kan dengan entengnya yang COVID udah nggak ada, COVID mulu, bosen gitu kan ya. Oh berarti dibandingkan dengan wilayah lain, sekarang kondisi kita seperti itu ya. Jadi mungkin mudah-mudahan warga Robusta juga sekarang jadi semakin tahu gitu. Artinya yang ngomong ini Kepala Puskesmas Rorotan, artinya bukan tebak-tebak buah manggis lagi. Karena kalau kita lihat kan ini bukan penyakit cacar atau bukan penyakit ya dulu kan pernah ada wabah ini kan, wabah flu burung lah yang memang
terus wabah cacar juga, kolera segala macam yang kelihatan gitu. Kalau COVID ini bahkan orang katakan ya udah nggak apa-apa nggak COVID, orang nggak apa-apa juga kan gitu. Ada bahasa seperti itu Pak. Iya. Sebenarnya Masyarakat seperti itu Pak. Jadi berkembangnya banyak yang mungkin tidak percaya ya akan COVID-19 karena mereka biasanya tidak mengalami gejala apapun. Iya. Ya. Sampai sembuh ya. Iya, gejala tidak ada mengalami gejala apapun, jadi rasanya sehat-sehat aja. Iya. Jadi rasanya ini kayak hoax, ini politisasi dan lain sebagainya. Iya. Seperti itu. Nah itu justru yang harus kita sikapi karena orang tanpa gejala ini yang potensi untuk menularkan ke banyak orang. Benar. Kalau orang yang sakit pasti bisa diisolasi ya. Benar. Nah sementara orang yang tanpa gejala kan merasa dirinya baik-baik saja, mereka tidak mau diisolasi, padahal dia sumber potensi yang paling besar bisa beraktivitas kemana-mana. Iya memang saya saksikan juga itu, artinya dia karena kita dengar kawan sendiri gitu, dia positif, tapi karena dia mungkin meremehkan, ya pertama mungkin dia takut, shock gitu ya. Tapi setelah shock dianggap, oh ini biasa aja kok. Akhirnya dia keluar rumah dengan bebasnya dan dia nggak lapor ke gugus tugasnya kan. Artinya saya pikir ini susah nanti penanganannya kan seperti itu. Artinya pemutusan itu ya kan, penyebarannya gitu. Iya gitu. Terus kira-kira apa penyebab utamanya nih? Sekarang kalau dulu zona hijau dulu kan kita sempat zero yang tadi saya bilang. Nah sekarang sampai 117 yang sekarang masih, dan 22 orang berarti sudah meninggal warga kita rawatan. Kira-kira menurut dokter nih apa masalah utamanya apa sih sebenarnya? Kalau utamanya ada beberapa faktor termasuk yang tadi hoax dan sebagainya itu mempengaruhi kecepatan penyebaran karena ya. Kemudian yang kedua dari segi masalah kerjaan, kadang-kadang mereka tahu, tapi mereka tuntutan ekonomi. Oh, itu juga bisa. Iya mungkin banyak ojek online ya seperti itu. Artinya berarti yang saya tangkap interaksi berarti. Mereka tidak bisa mengurangi interaksi. Artinya tetap beraktivitas seperti biasa dan memang ya kalau kita tanya alasannya satu lagi itu. Ya kalau saya nggak kerja saya mau makan dari mana seperti itu. Dan permasalahan yang utama untuk protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan. Karena itu adalah pencegahan yang paling baik. Ya. Vaksinasi itu tidak menjadi salah satu solusi. Tetap harus protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, itu memang harus dipraktekkan sehari-hari dari dimanapun dan harus dilakukan secara benar. Makanya itu mungkin sekarang PSBB sekarang agak lebih diperketat kembali. Karena mungkin itu tadi, jadi akhirnya sekarang menjadi tinggi lagi angka kita. Sebenarnya kan ya kalau saya nilai pribadi sebenarnya jadi kayak kita melakukan hal yang sia-sia. Kemarin kan sempat udah menurun kan seperti itu. Orang kendor lagi, orang kemana-mana lagi, akhirnya sekarang menjadi tinggi lagi kan seperti itu. Cuma memang tadi benar kata dokter Tias, artinya kalau kesadaran bukan dari diri kita sendiri, menganggap itu hanya tanggapan dirinya orang-orang, ada itu toh saya kemarin positif toh biasa-biasa aja toh sembuh sendiri kan seperti itu ya. Itu yang susah diperangi mungkin ya. Artinya dari psikologi warga kita masing-masing yang susah untuk dibendung. Iya, dan mungkin untuk sebagai info aja, kasus meningkat kita di Jawa Tengah kemarin karena Nataru ya, itu benar-benar pencapaiannya luar biasa. Natal itu apa itu? Natal dan tahun baru, liburan Natal dan tahun baru. Iya, jadi biasanya kita menambahnya itu paling nggak seminggu itu 7, 10 gitu ya. Tapi setelah Natal itu bisa sampai 30, 60, bahkan kemarin aja 80. Ya, itu dapat dari yang memang datang ke puskesmas, dapat laporan dari RT/RW atau dapat laporan dari suku dinas dari rumah sakit. Karena mungkin mereka itu kan tetap bepergian ya. Iya. Maksud saya dong Pak Lurah. Ya, interaksi sosialnya itu yang harus dilakukan sebenarnya. Saya nggak tahun baruan tapi sebelum Natal saya pergi juga. Saya mohon maaf dokter, mohon maaf. Saya sebenarnya nggak mau jalan-jalan, istri saya ajak jalan-jalan. Padahal memang sudah dicegah. Saya lihat sendiri tuh di Gadot, di Bang Gadot tuh ada pemeriksaan seperti itu. Tapi memang ya itu kalau ada yang satu membawa itu kan membawa surat rapid ya, keterangan antigen boleh lolos. Walaupun yang dalamnya artinya selebihnya enggak gitu. Satu aja. Tapi katanya pas Natal itu memang diperketat. Siap. Terus ini ada Pak Lurah pertanyaan ini. Yang lagi rame nih Pak Lurah tentang BST Pak Lurah. Kan pada
kisruh nih Pak Lurah. Ya memang masyarakat kita seperti itu ya, artinya nggak dapat bantuan, ngeluh. Dapat bantuan juga kadang-kadang ngeluh juga kan seperti itu. Dapat bantuan dapat bantuan akhirnya dibanding-bandingkan. Kok saya dapatnya cuma ini, ya dapat itu kan seperti itu. Karena masyarakat itu lucu juga gitu. Tapi tentang BST nih yang sekarang baru beredar nih dan baru lagi rame nih. Tentang BST sebenarnya BST itu apa sih Pak Lurah? Pertama. Yang kedua memang kuota kita seperti apa sih BST itu dan dibanding dengan bantuan-bantuan yang sebelum-sebelumnya gitu Pak Lurah. Silakan Pak Lurah. Ya baik, terima kasih. Jadi BST ini dimulai di tahun 2021 ini. Bantuan sosial tunai. Ini bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Artinya ada sebuah instansi ya, Kementerian Sosial dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk beberapa wilayah DKI Jakarta ada yang diatur oleh Kementerian Sosial. Tapi untuk di wilayah Jakarta Utara sendiri, khususnya Pulau Marokan itu kita dari bantuan provinsi aja. Bantuan BST ini berbentuk uang tunai. Ya. Karena kita tahu pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini kan sistem transaksi keuangannya sudah cashless ya. Tidak ada transaksi melalui uang cash. Oh berarti BST itu untuk di DKI Jakarta aja nih sekarang baru berlaku di DKI Jakarta. Enggak, seluruh Indonesia. Nah BST sendiri ini kan dari programnya untuk dari pengaman sosial. Ya. Dari pengaman sosial dalam pandemi COVID ini. Makanya ini digelontorkan oleh pemerintah, maupun provinsi. Di BST ini kita mengambil dengan Bank DKI. Artinya masyarakat yang menerima BST ini harus punya membuka rekening, dibukakan rekening. Dibukakan secara otomatis oleh dinas sosial yang melalui Bank DKI. Kita sudah menerima jadwalnya, kemudian kemarin sudah dilakukan distribusi. Jadi terkait dengan pertanyaan tersebut, untuk rorotan sendiri kuotanya 9.637 kepala keluarga. 9.600 9.600 dari 45.000 jumlah rorotan. Jumlah kepala keluarga rorotan sekitar 15.000. Oh 15.000 jumlah kepala keluarganya. Ya. Kalau dibilang kok saya nggak dapat, pasti nggak dapat karena dari 15.000 kepala keluarga yang dapat itu hanya 9.600. Banyak juga 9.600. Pantas tuh ATM DKI ngantri terus. Iya. Jadi dari 9.600 ini yang sudah terdistribusi kartu ATM-nya sebanyak 7.780. Oh sudah hampir rampung. Ya, jadi artinya masih ada 1.857 yang belum terdistribusi. Belum terdistribusi. Nah ini mohon warga rorotan khususnya di sini bersama mungkin daftar namanya pernah ada di bantuan sosial tahun 2020. Nanti ada di 1.857 yang belum keluar ini. Jadi kalau untuk mengecek namanya ada bang ya di link yang ada suka dibagikan itu kalau ya, bisa dicek secara online berarti. Jadi Pak RT Pak RW juga bisa berkoordinasi dengan RT RW ya. BST bantuan sosial tunai. Tapi ada kaitannya dengan itu kan Pak Lurah kemarin yang kasus korupsi itu bansos itu kenapa dialihkan menjadi itu ada kaitannya dengan itu yang 10.000 itu korupsi. Ya. Saya tentu tidak bisa menjawab. Gitu ya, ada bukan ranahnya ya. Iya, kan saya nggak ambil itu di level kelurahan hanya melaksanakan saja. Prinsipnya bantuan sosial tunai ini untuk sebagai dari pengaman sosial karena pandemi COVID ini berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Siap. Wah, pas banget azan Pak Lurah. Kita break dulu berarti ya. Nah, sebelumnya nih ada lagi nih Pak Lurah, banyak produk UMKM kita nih. Ini salah satu produk UMKM kita juga nih yang ini kayaknya bikinan sendiri nih. Kita cek. Oh ini dari kedai All Food Pak Lurah, dari Malaka 3 nih. Mungkin warga Malaka 3 semuanya udah pada tahu nih, Malaka 3 RT 1 RW 6 nih. Kalau mau beli ada di dekat Masjid Nikmatul Jihad di Rorotan Cilincing Jakarta Utara. Nomor teleponnya nanti kita taruh di sini. Ini ada banyak nih, apa nih bang? Sosis, apa nih, mie. Wah nanti kita kalau sempat kita cobain nih Pak Lurah. Kayaknya enak-enak semua nih. Karena sambil kita break, kita sholat, kita break sambil kita makan kecil kali ya. Nanti kita kembali lagi buat warga Robusta, jangan kemana-mana, tetap di podcast Rumah Robusta. Gate Beauty Salon berada di Jalan Malaka 1, RT 08,
RW 12 nomor 73 Marunda. Facial Microdermabrasi Diamond Tip and Bioec dilengkapi dengan masker whitening dan Omega Light terapi. Menjadikan wajah halus, membersihkan noda bekas jerawat, flek, mengencangkan, mengecilkan pori-pori dan mengangkat komedo. Juga menjadikan kulit wajah cerah dan bersih. Untuk hasil maksimal, lakukan perawatan wajah 2 minggu sekali ya. Salon kecantikan Gen Beauty, perawatan wajah aman dan rasional. Ya, alhamdulillah jumpa lagi Pak Lurah, Dokter Tias. Masih oke kan? Belum bosan sama saya? Takutnya udah bosan denger. Saya mau jarang ngomong hari ini ya. Ini Dokter Tias dan Pak Lurah terus nih. Lanjut ke sesi kita yang ketiga, Pak Lurah dan Dokter Tias ya. Kita akan bahas masalah makam nih. Wah, serem juga pembahasan kita nih. Kita bahas tentang makam khusus COVID nih. Setelah Tegal Alur kita tahu Pondok Rangon ya Pak Lurah. Sekarang sudah resmi kemarin gitu ya di Rorotan. Saya juga kaget juga baca beritanya. Waduh, kok cepat ini gitu. Saya pikir karena waktu itu mencuat beberapa bulan yang lalu, saya pikir paling nanti ternyata sudah sangat dekat ini. Buat Pak Lurah pertanyaan nih, berapa luas total TPU Rorotan Pak Lurah dan berapa persennya akan digunakan untuk makam COVID-19 khusus COVID ya? Silakan Pak Lurah. Ya, baik. Jadi terkait dengan TPU Rorotan ini, ya, total luasnya ada sekitar 25 hektar. 25 hektar. Tapi dari 25 hektar itu tidak semuanya dikerjakan dalam waktu dekat ini. Yang diprioritaskan oleh Pemprov DKI sebesar 2 hektar. 2 hektar dulu yang sedang dikerjakan saat ini itu untuk pemakaman COVID. Oh, berarti 2 hektarnya itu khusus untuk makam COVID? Iya, pemakaman COVID namun juga bisa menerima juga untuk pemakaman umum. Tidak terbatas untuk COVID, tapi untuk pemakaman umum pun bisa. Tapi areanya dipisahkan? Tapi ada dipisahkan, karena ada yang untuk Islam juga ada. Ada blok-blok. Dari 25 hektar itu diprioritaskan sebesar 2 hektar. Yang dalam waktu dekat ini untuk pemakaman COVID-19. Sudah berapa persen kalau pengerjaannya sekarang? Iya, terkait kesiapan lahan pemakamannya sendiri sebetulnya sudah siap untuk lahan pemakaman. Pemakamannya. Sarana pendukungnya ini yang justru untuk sedang dikerjakan oleh Pemprov DKI. Sarana jalannya. Akses. Kalau kita lihat ke lokasi, iya benar. Sekarang masih tanah ya, atau mungkin masih ada beberapa batuan. Berarti jalan masuknya yang itu kan Pak Lurah, yang samping arah mau ke Karangtengah kalau dari sini. Iya. Oh itu jalan masuknya itu. Akses utamanya berarti. Iya. Dari sana dari BKT nggak ada aksesnya. Ya, ke depan kan di samping BKT itu akan ada perencanaan jalan double way. Oh iya. Double way. Ketika jalannya jadi, nanti makam akan menyesuaikan itu. Oh, berarti ada 2 muka nanti. Sekarang yang tersedia jalan Rorotan 9 yang menghadap ke pemukiman. Nah, itu yang kita manfaatkan lebih dahulu. Oh, berarti itu masuknya Rorotan 9? Iya, jalan Rorotan 9. RW 9? RW 9. Oh, masuknya ya Rorotan ya. Kalau kita sebut Kampung Rorotan, itu masuknya Kampung Rorotan. Iya. Oh, berarti dari 25 hektar cuma akan digunakan 2 hektar. Iya. Karena ada juga kawan-kawan kita yang salah tangkap, sebegitu luas katanya dijadikan makam COVID gitu katanya. Artinya tadi saya tangkap makam COVID itu berarti kan bukan cuma warga Rorotan kan yang dikubur COVID di situ kan. Artinya dari warga luar pun menerima gitu kan. Ketika dirujuk oleh rumah sakit kan gitu. Iya, betul. Jadi gini, perlu dijelaskan juga warga kita beberapa yang meninggal pun dimakamkan di Pondok Rangon. Iya. Ada juga yang dimakamkan di Tegal Alur. Jadi sama seperti itu. Nah, kebutuhan di TPU Rorotan ini bukan hanya untuk warga Rorotan, tapi untuk warga wilayah DKI Jakarta. Bahkan Pak Wakil Gubernur juga sempat sampaikan bisa juga untuk warga di luar wilayah DKI Jakarta. Artinya gini, TPU Rorotan ini sebetulnya belum difungsikan sebetulnya. Namun karena kebutuhan kita ada pandemi COVID-19, tingkat kematian di DKI Jakarta juga meningkat ya, karena COVID, makanya
ini segera difungsikan gitu. Ditambah saya perlu sampaikan di sini 2 makam di wilayah Rorotan ya, yang di Malaka 4 dekat Kelurahan Rorotan, kemudian yang di RW 12 yang di Malaka Bulak, samping RPHU itu juga penuh. Oh iya penuh. Nah, jadi hanya melayani makam tumpang. Nah, oleh karena itu sebetulnya TPU Rorotan ini sangat urgent sekali dibangun gitu. Bisa menjadi solusi itu sebenarnya. Jadi solusi betul. Ya karena yang tadi saya bilang, artinya informasinya mungkin orang belum tahu kalau sebenarnya bukan cuma makam Covid itu, artinya bisa buat makam TPU juga, teman makam umum, pemakaman umum kan. Betul. Bahkan ya perlu kami sampaikan nanti TPU Rorotan ini menjadi TPU yang paling indah mungkin penataannya. Karena saya sudah disampaikan oleh Dinas Pertamanan dan Kota Provinsi DKI Jakarta bahwa penataan di TPU Rorotan ini akan sangat baik, sangat bagus. Itu akan menjadi percontohan makam-makam yang lain. Nanti orang jadi suka jalan-jalan ke makam dong kalau Tapi nggak apa-apa sih, kalau jangan takutnya digunakan hal yang negatif, terpacaran lagi di kuburan. Nah, Pak Lurah, yang saya tangkap gini, kalau misalkan nanti jadi nih, sudah berfungsi, artinya sudah difungsikan menjadi makam Covid. Artinya ketika keluarga atau tetangga kita misalkan terjangkit Covid, terus meninggal, bisa nggak daripada dioper ke Tegal Alur, daripada dioper ke Pondok Rangon, bisa nggak kita ajukan permintaan dengan alasan sesuai wilayah? Bisa nggak di rumah sakit kita negosiasi itu? Artinya gini, rumah sakit akan merujuk ke lokasi makam yang terdekat. Oh itu pasti, itu sudah pasti. Ya ketika TPU Rorotan ini siap, nggak mungkin dia malah mengarahkan ke Tegal Alur sementara di sini ada. Gitu. Kalau tidak siap, gitu. Karena kan TPU Rorotan sendiri sampai saat ini belum resmi digunakan, ya, masih tahap pematangan. Artinya berarti harusnya ini jadi berita baik ya buat warga Rorotan gitu. Artinya kalaupun misalkan warga kita terjangkit, terus ya misalnya sih jangan sampai meninggal. Nanti nggak jauh-jauh walaupun dia dimakamkan ala Covid, tapi nggak jauh-jauh tuh masih bisa kita tengok kan gitu. Karena yang saya tangkap dari warga masyarakat kan, kenapa dia takut? Artinya kenapa dia ngotot? Ini saya mau pulang mayatnya. Karena takut dia mau nemuin, dia mau ziarah, susah kan seperti itu. Kalau nanti dibuka TPU Rorotan, malah justru ya emang dekat kita malah kan seperti itu gitu. Ya justru harusnya ini menjadi kabar baik berarti ya buat warga Rorotan. Siap. Jadi harusnya kita tidak gusar ya, karena ada juga beberapa kawan-kawan warga Robusta yang ya kaget, mungkin shock gitu ya. Oh masa sih gitu. Artinya ya mungkin dengan itunya ya, dengan kok semua orang dikumpulkan di sini yang Covid gitu, dimakamkan di sini kan gitu. Terus Pak Lurah nih, berarti alasan terbesar nih pemilihan TPU Rorotan ini, padahal belum jadi, mungkin karena apa Pak Lurah? Apa mungkin karena luasnya atau apa gitu? Ya, jadi pertama karena situasi yang emergensi. Ya. Artinya kedaruratan. Kita ini kan dalam situasi tanggap darurat. Kemudian yang kedua ketersediaan lahan. Ya, karena ini ketersediaan lahan. Jadi sama Pemprov DKI sudah punya lahan ini sejak tahun 2013 ya. 2013. Ya, membeli, kemudian baru saat ini dibangun. Jadi ketersediaan lahan juga, karena mungkin di wilayah lain itu lahan pemakaman itu tidak tersedia. Kalau kita lihat di Rorotan yang paling luas ya. Benar. Paling luas wilayahnya. Banyak lahan kosong. Masih banyak lahan kosong. Dan kebetulan sudah dibeli oleh Dinas Pertamanan. Jadi itu. Berarti kapan Pak Lurah? Pastinya kapan mulai dilakukan? Atau kapan mulai difungsikan sebagai TPU Rorotan itu sebagai taman Covid? Ya, jadi saya berdasarkan hasil peninjauan Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta tanggal 27 kemarin ya? Rabu kemarin, beliau menyampaikan bahwa dalam waktu dekat ini atau 1 minggu ke depan dari beliau sampaikan pada rekan media itu akan bisa difungsikan minggu depan ya, kemungkinan. Artinya ini menjadi target bagi Pemprov DKI untuk menyiapkan itu secara baik. Mungkin deadline, mungkin kejar tayang ya. Betul. Nah, buat Dokter Tias nih, saya punya pertanyaan juga nih. Karena banyak warga kita gusar, Dokter. Artinya, yang tadi saya bilang, dimakamkan orang sakit corona itu, orang sakit COVID-19, meninggal, dimakamkan di wilayah kita nih. Nanti kita akan cepat tertular, mungkin seperti itu ya, mungkin yang saya tangkap.
Nah sebenarnya dari sisi medis itu benar nggak sih dok tanggapan seperti itu dengan kegusaran kita seperti itu? Benar nggak seperti itu? Gimana menurut dokter? Iya, dan sebenarnya tidak perlu terlalu dirisaukan karena sumber penularannya kan droplet ya. Droplet. Itu biasanya kalau pada almarhum ya yang sudah meninggal, itu kan kita melakukan pemulasaran dan orang yang melakukan pemulasaran itu memakai APD. Iya, iya. Ya, memakai APD sesuai standarnya. Jadi dilakukan proses pembungkusan dan sebagainya, dimandikan dan sebagainya. Itu kami pikir tidak atau resikonya kecil untuk menularkan. Jadi seharusnya tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan karena virus ini harus memerlukan media hidup yang untuk menyebar. Nah kalau sudah meninggal dalam jangka waktu nggak lama, kalau sudah dilakukan proses pemulasaran dengan baik dan sesuai prosedur, saya pikir tidak menjadi masalah. Oh virus itu akan mati dengan sendirinya gitu ya, sebenarnya. Oh berarti benar, tidak usah khawatir harusnya. Ya dengan kawan-kawan yang besar yang risau itu sebenarnya ya menurut mudah-mudahan nih mereka dengan podcast ini bahwa tidak usah khawatir seharusnya. Tapi dampak positifnya sebenarnya ada nggak sih Mas? Ketika itu yang tadi saya bilang, ketika makam itu dipindah ke situ, dampak positifnya buat kita pribadi nih, buat warga masyarakat sekitar Rorotan nih dampak positifnya. Kira-kira menurut Pak Lurah apa? Ya, dampak positif pastinya ya, kita punya rumah masa depan. Rumah masa depan. Ketersediaan lahan. Karena memang sekarang anggota keluarga kita ada yang meninggal, ya, kemudian kita membawa ke samping kelurahan, tapi nggak tersedia. Iya benar. Kecuali ada keluarga yang lama sudah meninggal, ditumpuk, bisa tumpang. Jadi kemarin ya sempat ini juga menjadi perhatian buat kita ya, ada beberapa warga kita yang sempat dimakamkan di samping rumahnya, ya, karena saya dengar iya karena menolak untuk dibawa ke makam kopi, samping dayanya. Jadi permasalahan seperti ini yang seharusnya tidak timbul ke depan. Iya makanya. Karena ketika kita bicara pembangunan ya, kita tidak bicara saat ini, kita bicara 10, 20, 30 tahun bahkan 50 tahun ke depan. Nah ini menjadi solusi untuk warga Rorotan bahkan bisa 100 tahun ke depan. Benar. Karena 25 hektar itu tadi kan. Tapi kalau relokasinya lokasinya itu plottingnya itu nanti akan dipisahkan secara khusus atau cuma plotting biasa gitu aja, atau nanti maksud saya bikin tembok gitu? Enggak. Kalau pelaksanaannya ini khusus makam Covid, ini makam biasa gitu, nanti akan dipisahkan dengan tembok atau biasa aja? Ya, kalau kita cuma plotting aja dari makam yang sudah ada ya, makam atau lalu ya, kayaknya tidak ada. Tidak ada pembatas. Tidak ada pembatas. Jadi tadi disampaikan oleh dokter bahwa sebetulnya jenazah yang sudah meninggal ini ya, itu tidak menularkan lagi. Tidak ada risiko gitu sebenarnya. Malah yang tadi kita bilang mudah-mudahan pada ngelihat podcast ini ternyata sebenarnya ada juga dampak positifnya dan bahkan dampak positifnya lebih besar daripada dampak negatifnya. Mudah-mudahan kita tidak gagal. Oke Pak Lurah, terima kasih. Terus dokter juga terima kasih. Tapi sebelum kita tutup nih, sebelum Pak Lurah closing juga, Dokter Tias juga closing. Ini ada lagi, makanan kita banyak banget ya. Ganti-ganti aja makanan kita nih. Ini ada dua UMKM kita juga nih Pak Lurah. Pak Lurah harus bangga nih jadi Lurah Rorotan nih, karena masyarakatnya cukup kreatif. Karena kita makan apa aja sekarang banyak di Rorotan tuh banyak. Termasuk yang depan kita ini ada manisan kolang kaling nih dari Sapana Catering. Oh ini Yayasan Al-Fatimiyah An-Nur, Ustaz Samsul ya, istri Ustaz Samsul. Di SMKN 4 Angka 2 RT 4 RW 5 ini kolang kalingnya baru manis banget ya. Jadi kalau yang mau pesan nanti saya kasih intinya di kolom deskripsi ya, nomor teleponnya. Terus ini ada dari Rumah Makan Kayangan. Mungkin Pak Lurah kalau ada rapat atau pertemuan di sana, ada punya warga kita juga, walaupun jauh di sana di Sungai Kendal. Maksudnya Sungai Kendal ya, atau Sungai Tiram di Pasmar 2 sebelum markas apa deh? Iya TNI itu asrama TNI ya. Depan gardu PLN Marunda itu kalau kan sebelah kiri jalan ada rumah makan tuh. Itu Rumah Makan Kayangan dan ternyata yang punya juga warga Robusta. Gitu kan. Nah ini salah satu produknya. Nanti setelah kita closing, nanti kita makan sedikit kalau sebelum pulang ya. Takutnya nanti masuk angin saya disalahin istrinya Pak Lurah kan. Jadi
Sebelum kita tutup, silakan Pak Lurah closing statement dulu, mungkin pesan-pesannya atau kesannya diundang di Rumah Robusta, silakan disampaikan dan mudah-mudahan ditangkap baik oleh warga Robusta. Silakan Pak Lurah. Ya, baik. Saya cuma terima kasih ya kepada para penggede Robusta nih yang diundang ke sini. Alhamdulillah bisa memberikan penjelasan terkait yang sedang happening sekarang. Beberapa topik yang tadi kita bahas, COVID-19, masalah banjir, masalah TPU ini bisa kita ulas. Semoga mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan diskusi juga di lingkungan, di komunitas dan sebagainya, untuk sama-sama kita mengedukasi masyarakat bagaimana kita bisa keluar dari pandemi ini, kemudian kita sama-sama bisa menjaga lingkungan agar Bersama-sama ya Pak Lurah. terus kemudian mendapat dukungan dalam pembangunan TPU Rorotan. Betul. Mudah-mudahan Pak Lurah. Nanti saya bantu. Kita bantu bersama-sama maksudnya Siap, dengan penjelasannya tadi. Terima kasih Pak Lurah. Mungkin Dr. Tias ingin disampaikan closingnya. Ya, kalau untuk saya mungkin edukasi aja ya. Siap, boleh dokter. Ya, untuk warga Rorotan, ayo kita lakukan protokol kesehatan, Ya. menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan untuk menjaga diri, menjaga lingkungan sehingga tercipta masyarakat Rorotan yang sehat. Siap dokter. Berarti kita siap, kita kuat melawan COVID dan kita siap menghadapi banjir. Gitu Pak Lurah. Begitu dokter, kita sepakat, kita bersama-sama. Terus berarti itu warga Robusta, kita sudah berbincang, sudah berbicara, sudah ngobrol santai dengan Pak Lurah selaku Lurah Faida Mugawi, selaku Lurah Rorotan, dan Dr. Tias selaku Kepala Puskesmas Rorotan. Bincang-bincang yang sangat bermanfaat dan sangat mengedukasi kita semua, mudah-mudahan merubah pola pikir kita dari pola pikir yang negatif dan menyalahkan banyak orang, banyak pihak, sehingga kita berubah menjadi pribadi yang sama-sama membangun dan sama-sama peduli terhadap lingkungan. Terakhir closing statement dari saya, selama penderitaan datang dari manusia, dia bukan bencana alam, dia pun bisa dilawan oleh manusia. Itu Pramudia Anantatur, penulis dari Indonesia 1925-2006, di dalam bukunya Anak Semua Bangsa. Tonton terus channel Rumah Robusta dan dukung terus podcast Rumah Robusta. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Maju terus UMKM Rorotan, maju terus pribadi dan masyarakat Rorotan, dan tetap positif, tetap bermanfaat. Salam Robusta.